Shalom bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nixon Siburian, dalam program Firman Menyapa. Baiklah saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kau jadikan firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bisa mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu akan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 2. Firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita melewati minggu akhir tahun gerejawi yang digabungkan dengan mengingat atau mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi ini. Tentunya hal ini mengingatkan kita supaya kita mengenang kembali bahwa semua orang akan menghadapi kematian. Semua manusia akan menghadapi kematian. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kalau kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah dibacakan pada kemarin minggu, lalu apa yang harus respon kita? Apa yang harus jawaban kita? Dalam hal ini, untuk mengingatkan kembali, karena kita sudah sering lupa dengan tujuan dan arah kehidupan kita. Dan hal itu mengingatkan kembali bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Lalu kematian yang bagaimana? Kematian orang percaya adalah kematian yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Kematian itu hanya sebagai jasmani saja, tetapi kita berubah dari jasmani ke dalam rohani. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kita dituntut bagaimana kita mempersiapkan diri mengarah kematian. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara masalah kerajaan Allah, lalu kita sudah mulai ragu sekarang ini. Sudah mulai kita ragukan bagaimana kebenaran kerajaan Allah ketika datangnya Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudaraku, ketika kita mengartikan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu hanya dari sisi pengetahuan, hanya sisi dari ilmu kita, maka kita akan semakin ragu dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi firman Tuhan akan membawa kita bagaimana kita menyikapi bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang sering kita sebut hari penghakiman itu, secara pastinya itu akan terjadi dan akan datang. Maka mari kita memaknai kedatangan Kristus kedua kalinya itu adalah dari sisi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kedatangan itu akan terjadi, bahwa Kristus akan datang kedua kalinya. Hanya yang menjadi prosesnya adalah bagaimana kita menantikan sesuatu yang tidak pasti kapan datangnya. Bagaimana kita menantikan sesuatu yang tidak pasti dalam pemikiran kita. Memang firman Tuhan katakan dia waktunya sudah dekat. Sehingga banyak orang yang sudah mulai bimbang oleh karena kalimat yang menyatakan sudah dekat. Lalu dekat, kata dekat itu
kita pahami bagaimana kita mengartikan kata dekat itu. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kata dekat itu sangatlah jauh berbeda dengan apa yang kita maknai. Dekat bagi manusia belum tentu dekat bagi Allah. Artinya, dekat dalam pemahaman manusia bukanlah sama dengan pemahaman Allah sendiri. Oleh karena itu, bahwa yang pastinya sebagai orang-orang Kristen harus meyakini kedatangan Kristus itu akan terjadi. Proses dan kapan adalah tidak diketahui. Persoalan bahwa itu sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam hal ini kita harus mengingat kembali perintah dan pengajaran Tuhan Yesus. Kita diingatkan kembali, mengenang kembali bahwa Yesus yang sudah menyatakan itu dalam firman Tuhan. Bahwa dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahwa dia akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kedua kalinya. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka saudara-saudara yang terkasih, dua hal yang kita nantikan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengingat firman Tuhan, dua hal yang kita nantikan dalam kehidupan itu. Yang pertama adalah kematian kita. Yang kedua adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kenapa? Karena ketika Kristus datang kedua kalinya, bahwa dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk itu sebagai tanggung jawab kita, sebagai orang yang masih hidup, mari kita gunakan waktu kita ini untuk berbalik kepada dia. Karena masih diberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk merubah, bertobat, meninggalkan segala kejahatan kita. Sehingga mari kita nantikan bahwa gunakanlah waktu ini yang tinggal sedikit lagi untuk merubah dan berbalik kepada dia. Sehingga nantinya ketika kita masih hidup, Kristus datang kedua kalinya, kita dihakimi dari sebagai orang-orang yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga menantikan kematian. Perbedaan kita yang hidup dengan yang mati. Sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang mati duluan, yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi untuk merubah, untuk memperbaharui hidupnya dan kembali kepada Allah. Tetapi yang pastinya yang mati, yang sudah meninggal itu tinggal menunggu dan menantikan penghakiman dari Kristus, dari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, maka dua hal yang kita tunggu dan sudah menjadi kepastian bagi kita sebagai orang yang percaya. Maka nantikan kematian karena semua orang akan mengalami kematian. Dan menantikan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita harus berani menyatakan, mengenang dan mengingat kembali firman Tuhan yang sudah diutarakan. Bagaimana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya pada saat Yesus menerangkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan tiba. Bahwa kedatangan Kristus itu akan menghadirkan dan mendatangkan dan bertujuan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan lagi meragukan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya, jangan kita ragukan itu tidak akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu akan terjadi. Sesungguhnya kalau ada keyakinan yang penuh, maka tanggung jawab, pekerjaan orang-orang yang percaya, mari bersiap-siap untuk menantikan Kristus yang kedua kalinya. Dan mari kita jadikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya menjadi sukacita bagi orang yang percaya. Bagi diri kita sendiri. Maka mari kita membenahi hidup kita. Kita nantikan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika Engkau melindungi kami, ketika Engkau menyertai kami akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan
dan panduan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, firman-Mu yang sudah kami dengar, berkati Tuhan agar menjadi panduan dalam hidup kami. Sebentar kami Tuhan akan melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kami. Tolong Kau berkati kami Tuhan, senantiasa ketika kami mau melakukan pekerjaan kami, agar senantiasa pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama Bapa dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.